setiap warga negara Indonesia tidak memiliki ekonomi yang sama rata, karena kebanyakan di Indonesia itu keluarganya berprofesi sebagai petani, pedagang kaki lima, dan itulah penghasilannya tidak tetap untuk setiap bulannya. Oleh karena itu adalah faktor utama anak bisa jadi putus sekolah. Yang kedua mungkin bisa karena faktor lingkungannya atau karena faktor teman-temannya. Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan kemampuannya. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu meningkat setiap tahunnya, namun kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia yang sekarang mengalami putus sekolah. Angka putus Apa dampak buruk bagi anak yang tidak sekolah? Di sini ada 7 dampak buruk bagi anak yang tidak sekolah. Yang pertama, anak menjadi tidak memiliki tujuan hidup. Bagi anak yang putus sekolah di tengah jalan, dapat berdampak pada tujuan hidup di masa yang akan datang. Ia akan menerima apa saja yang ia dapatkan pada saat itu. Jika anak sudah tidak memiliki tujuan hidupnya lagi, hal ini sangat berpengaruh kepada pola pikirnya. Ia mudah dipengaruhi hal yang bersifat negatif dan berbau kejahatan. Contohnya, berbagai peran sekolah dalam kesehatan mental anak didiknya. Yang kedua, tidak memiliki cita-cita. Dampak negatif bagi anak putus sekolah yang begitu penting yaitu anak tidak memiliki harapan pada cita-citanya yang akan datang. Harapan yang ia gapai pada saat bersekolah hilang begitu saja karena sudah tidak sekolah lagi. Salah satu penunjang ia mencapai cita-cita yaitu dengan bersekolah, maka banyak memicu timbulnya anak jalanan akibat putus sekolah. Yang ketiga, anak menjadi malas. Kebiasaan anak putus sekolah adalah anak akan menjadi malas karena terbiasa hidup bebas semaunya, anak sulit untuk diatur. Tambahan lagi, jika ia mengetahui bagaimana bersikap baik dan hormat kepada orang lain, sehingga orang tua akan sulit memberikan nasihat karena kebiasaan malas yang terus dilakukan terus-menerus. Yang keempat, anak menjadi kurang pengetahuan. Berikut dampak negatif bagi anak yang putus sekolah. Yang paling penting adalah anak menjadi bodoh akibat ilmu dan pengetahuannya tidak diterima dengan sempurna. Hal apapun yang ia terima hanya secara lingkungan saja, sehingga anak menjadi mudah dipengaruhi oleh kebiasaan buruk orang lain. Yang kelima, anak menjadi bandel dan nakal. Selain itu, anak yang tidak sekolah, maka kenakalan menjadi sangat tinggi. Rutinitas bermain semaunya dan bergaul kepada siapa saja yang ia pikir hanyalah asik semata untuk diajak bermain. Yang keenam, anak kehilangan arah hidupnya. Salah satu contoh dampak negatif bagi anak putus sekolah yaitu anak akan merasa hidup tanpa arah dan tujuannya tanpa adanya ilmu yang didapat. Ia akan buta untuk mengetahui jalan apa yang baik dan seharusnya ia lakukan. Yang ketujuh, yang terakhir, anak menjadi frustasi. Penyebab utama anak putus sekolah, menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Jika dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat di Indonesia ini masih kesulitan membayar biaya atau perlengkapan sekolah, hingga diharuskan anak mereka untuk mencari uang, bukan hanya untuk biaya sekolah atau perlengkapan sekolah, tapi untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Terus yang kedua, faktor kemalasan. Jika dilihat dari faktor kemalasan, pergaulanlah yang menyebabkan kemalasan anak-anak di Indonesia. Pentingnya pengawasan orang tua dan menjaga putra-putrinya dalam pergaulan. Lalu yang ketiga, ada faktor dari guru sekolah tersebut. Ada seorang anak perempuan berusia 14 tahun pernah mengatakan alasan malas pergi ke sekolah dikarenakan guru-guru tidak menyenangkan dan selalu marah-marah. Pola pikir anak tersebut menyebabkan anak-anak malas untuk bersekolah. Oleh karena itu, kepribadian guru dalam menghadapi anak seperti itu harus lebih lembut dan bimbingannya yang lebih mendalam.
Di sini saya akan menjawab poin nomor 5, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi anak yang putus sekolah di Indonesia itu berkurang atau tidak ada sama sekali. Yang pertama, penyebab putus sekolah yang umum itu ada 2. Yang pertama adalah faktor lingkungan, dan yang pertama adalah faktor lingkungan, dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor untuk mengatasi faktor lingkungannya, yang pertama kita harus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dan yang kedua itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat berkaitan sekali dengan anak-anak putus sekolah, karena anak akan meninggalkan sekolah karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi untuk membayar uang sekolah dan perlengkapan sekolah seperti tas, buku, dan seperti yang lainnya peralatan sekolah. Selain itu, anak dari kalangan bawah juga sering harus membantu orang tuanya mencari uang untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, sehingga mau tidak mau si anak itu putus sekolah. Penduduk di daerah terpencil juga yang jauh dari pusat pemukiman sering kesulitan menyekolahkan anaknya karena jauhnya jarak antara sekolah dan tempat tinggal mereka. Hambatan ini juga dapat menjadi salah satu alasan kenapa si anak itu putus sekolah. Salah satu cara untuk mencegah putus sekolah adalah membebaskan biaya sekolah. Dengan demikian, anak tidak lagi terhambat persoalan biaya dan dapat terus melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang lebih tinggi. Cara lain juga mengurangi putus sekolah adalah dengan memberi bantuan pendidikan atau beasiswa kepada murid-murid. Dengan demikian, anak yang kurang mampu dapat membeli buku ataupun membeli fasilitas sekolah dengan baik. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil agar anak usia sekolah lebih mudah menjangkau tempat belajar mereka dan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.